Gadis kulit hitam kepergok mencuri, tapi dia tak takut dan malah mengancam akan membunuh pemilik toko malam ini. Dia serius, karena ini hari pembantaian nasional tahunan, dari jam 7 malam sampai 7 pagi. Selama 12 jam ini, pembunuhan dilegalkan. Di Amerika, akibat ledakan penduduk serta lonjakan kriminalitas, pemerintah menetapkan tiap 21 Maret sebagai hari pembantaian. Dan selama hari itu, polisi dan layanan medis akan menghentikan operasional mereka. Dalam waktu ini, setiap orang bebas untuk membunuh atau dibunuh, dari presiden hingga gelandangan. Semuanya diperlakukan sama. Sebelum hari pembantaian, presiden sudah bersembunyi di dalam rumah aman. Tempat itu dijaga ketat pasukan khusus, pengawal terbaik, dan pelat baja pelindung. Meski sudah aman, semua tetap waspada. Pukul 7 malam, suara sirene terdengar serempak di seluruh negeri. Hari pembantaian yang berdarah pun resmi dimulai. Sejak saat itu, para penjahat dan orang-orang aneh mulai bermunculan. Jalanan dipenuhi oleh berbagai karakter yang memegang senjata. Bahkan ada yang mendirikan giliotine di tengah jalan. Dan ada pula yang menggantungkan mantan pacarnya di kap mobil lalu berkeliling kota. Di setiap bangunan, terpampang tulisan besar, bebas membantai. Hanya dalam waktu setengah jam, jalanan sudah dipenuhi mayat dan kekacauan di mana-mana. Sementara itu, seorang pemilik toko menjadi sasaran karena telah menyinggung seorang wanita kulit hitam di siang hari. Sambil membawa senjata, ia bersiaga di atap gedung tanpa lengah sedikit pun. Namun tiba-tiba terdengar suara di belakang. Bukan serangan, ternyata itu Jimmy yang datang karena khawatir dan ingin membantu. Saat berbincang, sebuah mobil berkilauan tiba. Turunlah sekumpulan gadis gila bertopeng dan bersenjata dengan tubuh berlumuran darah. Mereka menatap tajam ke arah atap. Salah satunya membuka topeng. Ternyata si pencuri siang tadi yang ingin balas dendam. Pemilik toko tidak gentar. Ia melepaskan tembakan ke tanah dan mengusir mereka. Namun para gadis itu malah mengancam akan menghancurkan tokonya. Sesaat kemudian mereka langsung mendapatkan balasan yang sangat memalukan. Sadar kalah jumlah, gadis itu mengancam lalu pergi bersiap balas dendam. Di rumah aman, dua pengawal bertatapan, lalu sesuai rencana, satu berjaga sementara yang lain memutar balik rekaman CCTV sejam lalu. Selesai itu, mereka mengirim pesan rahasia keluar. Mike tak sadar dua rekannya telah berkhianat. Tak lama, penjaga luar dilumpuhkan cepat. Pasukan bersenjata muncul dan berkat bantuan orang dalam, mereka mudah menerobos masuk ke rumah aman. Usai diperintah, kelompok itu bergerak ke kamar presiden di lantai 2. Saat itu, Mike sadar waktu rekaman CCTV tak sesuai, lalu segera memperbaruinya. Tak disangka, ia melihat penjaga luar tewas. Ia sadar ada yang ingin membunuh presiden. Karena penyusup sudah di lantai 1, Mike segera membawa presiden kabur. Ia membuka ruang rahasia, membawanya ke lorong bawah tanah, lalu melompat keluar jendela sebelum musuh tiba. Saat penyerbu masuk kamar presiden, ruangan sudah kosong. Pemimpin mereka melepas helm, ternyata dia komandan marinir. Ia segera melaporkan situasi via walkie-talkie. Jelas, pembunuh ini berlatar belakang kuat. Tiba-tiba, terdengar teriakan bahwa bayangan presiden ditemukan. Lalu, marinir menembaki presiden yang kabur. Demi melindunginya, Mike tertembak. Saat jatuh, ia segera menekan pemicu bom di ponselnya. Seketika, rumah aman meledak, menewaskan para pengkhianat dan marinir. Usai itu, presiden hanyalah warga biasa. Dipandu Mike, mereka menyusuri jalanan berbahaya. Tak lagi rapi seperti siang hari, barang-barang berserakan di mana-mana. Mike waspada membawa presiden melintas. Tak disangka, ternyata ini adalah jebakan yang sudah dipasang oleh orang lain. Meskipun Mike sangat berhati-hati, ia tetap saja dipeluk erat oleh seseorang bertopeng. Di saat genting, presiden pun mengesampingkan harga dirinya, menggunakan sebatang tongkat kayu, dan memukul keras tubuh orang bertopeng itu, membantu Mike lolos dari bahaya. Namun, setelah mereka berhasil mengalahkan orang bertopeng terakhir, tiba-tiba dua orang lagi muncul dari belakang dan langsung menyetrum presiden dan Mike hingga pingsan. Saat mereka sadar, mereka mendapati diri mereka dikelilingi oleh orang-orang bertopeng yang memegang berbagai macam senjata. Tak kenal Mike, tapi semua tahu presiden. Seketika, massa menyerbu dan menyerang mereka. Mereka mencekik presiden demi balas dendam. Bahkan ada yang mengacungkan pisau. Di saat kritis, Bos dan Xiaohei melihatnya. Mereka bergerak cepat menghabisi kelompok itu dengan tongkat. Setelah selesai, Bos menawarkan bantuan dan tempat tinggal. Demi bertahan hidup, presiden pun terpaksa ikut ke toko Bos. Demi keamanan, Mike melakukan pemeriksaan di seluruh toko untuk memastikan tidak akan terjadi bahaya yang sama lagi. Setelah yakin semuanya aman, barulah presiden bisa bernapas lega. Ia mengucapkan terima kasih kepada Bos dan Xiaohei lalu menanyakan nama mereka. Namun saat mereka sedang berbincang, Xiaohei melalui kamera pengawas menemukan masalah baru. Mobil yang tadi mereka usir ternyata kembali lagi. Bahkan kali ini bertambah satu mobil. Si wanita berkulit hitam itu memanggil bala bantuan. Mereka berteriak-teriak, memanggil nama Bos sambil berlari keluar dari mobil. Kali ini, mereka membawa gergaji mesin, berniat mendobrak masuk, membunuh semua orang, dan membakar toko itu. Bagi Mike, ini tak masalah. Ia berjaga di depan, sementara Bos dan Xiaohei sembunyi di sisi belakang untuk menyergap. Begitu pintu terbuka, mereka akan menembak. Tak lama, pintu mulai terbuka. Saat orang di luar lengah, sebuah mobil datang dan menabrak si gadis. Seseorang pun turun. Wanita itu, usai melumpuhkan dua orang, mendekati pemimpin gadis nakal. Saat itu, orang di toko masih bingung. Mendengar suaranya, pemilik toko girang dan segera membuka pintu. Ternyata wanita itu sahabat lamanya, mantan bos wanita setempat. Meski sudah pensiun, preman kecil bukan tandingannya. Usai beres, mereka membawa presiden ke mobil wanita itu. Karena tidak aman, mereka pindah lokasi ke pusat darurat, bawah tanah, atas sarannya. Di sana lebih aman, namun tiba-tiba helikopter militer menyerang mobil mereka. Ini bukan solusi jangka panjang. Mereka terpaksa berlindung di bawah jembatan guna menghindari serangan udara. Namun, musuh melihatnya. Karena sulit menyerang, mereka segera memanggil bantuan darat. Jelas, orang-orang ini lawan tangguh.
Saat turun dari mobil, Mike teringat sesuatu. Ia membuka baju dan mengambil peluru di tubuhnya. Ternyata ada alat pelacak di sana. Alasan helikopter menemukan mereka. Tiba-tiba, puluhan pria bersenjata mengepung mobil. Melihat situasi genting, bos meniup peluit. Tindakan ini membuat mereka berhenti menyerang. Bos menjelaskan itu kode rahasia geng pincang. Tiupan peluit membuktikan mereka satu kelompok sehingga serangan berhenti. Sang bos lalu membuka pintu mobil. Ternyata mereka hanya butuh bantuan karena ada yang terluka. Mike pun memanfaatkan situasi untuk bersepakat. Tak lama, pasukan darat tiba di bawah jembatan mengikuti jejak peluru. Namun saat mencari presiden, mereka hanya menemukan peluru itu. Tanpa sadar, mereka telah masuk jebakan. Begitu peluit berbunyi, geng tersebut langsung mengepung dan menodongkan senjata, dibantu rekan-rekan kulit hitam itu. Beberapa orang membawa presiden ke pusat medis bawah tanah yang penuh dengan warga miskin. Tempat ini dijaga ketat oleh pasukan bersenjata, sehingga terasa cukup aman. Di sana, presiden bertemu pemimpin organisasi yang selama ini aktif menentang hari pembantaian, sebuah gerakan yang sangat sejalan dengan tujuan sang presiden. Karena mengusik pihak tertentu, presiden jadi target pembunuhan di hari pembantaian. Mereka sadar pasukan besar berkumpul di luar mengincar presiden. Mike terpaksa membawa presiden kabur lagi. Tim medis pun segera dievakuasi. Di jalan, keduanya nyaris terjebak, tapi berkat reaksi cepat Mike, mereka selamat dari serangan palu raksasa. Lalu, mereka naik mobil wanita itu menuju luar kota. Jika bertahan malam ini, mereka menang. Tiba-tiba, mobil lapis baja menabrak mobil presiden hingga terbalik. Saat semua linglung, presiden diculik lawan. Mike menembak, tapi terlambat. Mike sudah menduga siapa dalangnya, namun mustahil baginya menyelamatkan presiden sendirian. Melihat tekadnya, yang lain pun ikut membantu. Alih-alih langsung menyerang, mereka mencari bantuan dengan menemui pemimpin organisasi dan belasan rekannya. Mereka melapor ke pemimpin soal tertangkapnya presiden. Di sisi lain, pejabat tinggi berpidato semangat di panggung. Di bawahnya duduk orang-orang kaya pendukung hari pembantaian. Meski diklaim setara, nyatanya hanya warga miskin yang tewas sehingga kekayaan mereka terjaga. Itulah alasan mereka mendukung acara ini. Tak lama, presiden didorong ke panggung. Saat penutup wajah dibuka, ia tertegun melihat wakilnya sendiri di sana. Sang wakil berniat membunuh presiden demi dukungan kaum kaya. Tapi Mike dan kelompoknya ternyata sudah tiba di lokasi. Melihat presiden terancam, Xiao Hei menembak duluan. Kelompoknya menyusul, memicu baku tembak sengit. Para tamu kaya panik berhamburan saat mendengar tembakan. Dari posisi tinggi, mereka sempat unggul. Namun, sekelompok pasukan tiba-tiba menyerbu masuk dengan senjata jauh lebih kuat. Tiba-tiba, suara tembakan berhenti. Saat Mike dan lainnya melihat, semua lawan telah tergeletak. Pemimpin organisasi dan anak buahnya menyerang dari belakang. Usai membereskan musuh, mereka menyelamatkan presiden, serta menangkap wakilnya. Beberapa bulan kemudian, hari pembantaian pun berakhir.